Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan cara bersyukur nikmat niki diam dia tetap nikmat no. Lagu amun kita bersyukur kufur kita, maka nikmat niki farrat ngana kabur nikmat no, hilang nikmat no. Oleh karenanya mari kita terus bersyukur kepada Allah, kita terus berterima kasih kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Luwe gati sadik nita nikmat isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li antarana nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sunnah, dan diantaranya nikmat beragama dengan agamanya salafus salih, beragama Islam sesuai dengan manhaj, sesuai dengan metode, sesuai dengan tata cara beragamanya salafus salih. Salafus salih, pendahulu kita yang saleh, dengan layak si saleh. Saya kenana dengan layak si soleh. Saya kenana kira-kira papu baluk tak kira-kira. Ya kiaran dengan layak si soleh. As-salaf dengan terdahulu, orang dulu dengan layak. As-saleh si jenang si bagus. Saya kira-kira kenana as-salafus salih.
Yang dimaksud dengan as-salafus salih yaitu Nabi dan para sahabatnya. Namara ino angkun ta beragama marak cara angkun Nabi dan sahabatnya. Karena agama Islam niki sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya akan pecah. Pecah umat no. Jari pira ngana pecahna umat niki 73 pecahan. Kita pecah jadi 73. Salapuna lek neraka ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sikit. Siapa yang satu itu? Al-jamaah. Si sikit niki adalah al-jamaah. Dari riwayat yang lain dikatakan ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu orang-orang yang beragama seperti caraku beragama dan cara sahabatku beragama. Berarti siaran al-jamaah yaitu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ya al-jamaah. Simbiaran al-jamaah, simbiaran al-jamaah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Yaran jamaah ini Ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga al-jamaah tono yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dia niki yang akan selamat dari perpecahan tersebut. Ya niki si ginta surga si janji si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beragama seperti cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karenanya mari niki terus terpelajari ya cara Nabi niki sallallahu alaihi wasallam. Ya cara beragama para sahabat no ia terpelajarin ia terpita. Dan Allah telah menjamin agama yang benar niki gina selalu arak sampai jelo kiamat. Allah telah menjamin. Dan gina arak doang gin ngenti ya, gina arak doang gin nyampeang ya. Nabi kita mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku selalu nampak di atas kebenaran. Gini selalu nampak, gini selalu ada. La yadurruhum man khadzalahum. Tidak memudarati mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Orang-orang yang menyakiti mereka. Al-Taifah Al-Mansurah niki gini tetap arak lagu dengan berusaha nyetop ya, dengan berusaha menyingkirkannya. Lagu Nabi itu mengatakan la yadurruhum, inon di negeri memudarati mereka. Gini senantiasa ada. Ngumbi-ngumbi cara dengan nyetop ya, ngumbi cara dengan nutup ya. Nabi itu mengatakan la yadurruhum, dia negin mudaratin mereka ino, dia tetap arak. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datangnya perintah Allah. Nabi karena perintah Allah jelu kiamat.
Sampai datang jelo kiamat, mereka akan tetap ada. Ngombe angkun dengan gin nyetop ya, nyenyedang ya, hancurang ya. Di negin ini stop. Terus ada sampai hari kiamat. Oleh karenanya, mari kita cari di Al-Taifah Al-Mansurah niki, kelompok yang selamat niki, tepete ya. Kita pelajarin ya. Bengko kita pelajarin ya Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kono kita tepete ya. Di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, disebutkan perbuatan-perbuatan mereka. Dalam hadis ngono endah, ne ciri-cirina, ne perbuatan-perbuatan dan seterusnya. Di antara ciri-ciri mereka adalah at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Mereka selalu berpatokan dengan Al-Quran dan sunnah, berpatokan dengan wahyu, ngumbe angkat wahyu ngenowah. Karena wahyu niki ye simia iteno menjadi bernilai, ye simia manusia menjadi bernilai. Yesimia itu menjadi kuat. Dengan Islam kuat karena berpegang dengan wahyu. Islam niki kuat karena berpegang dengan wahyu. Simbaran wahyu dulu. Simbaran wahyu Al-Quran dan hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit. Al-Quran niki ucapan Allah, hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak berucap melainkan wahyu dari Allah. Nah, Islam niki kuat karena dia berpegang dengan wahyu. Begitu dia melepas wahyu, langsung lemah Islam. Angka sejarah membuktikan ribuan tahun Islam menguasai dunia. Ribuan tahun. Rubin Kamal Atatürk karena dengan Turki yang dikatakan khalifah terakhir kaum muslimin tahun 1920-an. Ia sinjerang Islam dengan Quran dan hadis. Sibuk dengan ilmu-ilmu barat. Ia temang ilmu barat. Quran genti ini ngadu bahasa Turki, azan genti ini ngadu bahasa Turki. Sampai mungkin so Quran dengan Turki no bahasa Turki Quran. Sibuk dengan filsafat dan lain sebagainya, lupa dengan Quran dan hadis, lemah kaum muslimin. Bemangkin rasa angka efek lemah teno. Nabi mia itu lemah karena meninggalkan Al-Quran dan hadis. Sebelum tahun 1900-an luar biasa Islam ini, sangat ditakutkan. Sangat ditakutkan, sangat diperhitungkan. Memangkin jawah narata ada. Nah, kita tidak akan kembali kuat melainkan dengan cara apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ia mia itu kuat, ia mia itu berajino, ia mia itu arak nilai ente lemuka bumi niki. Le saat manusia memegang wahyu, le saat manusia memegang aturan Allah, bernilai dia. Nabi Ibrahim maka bernilai gati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim
dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Nabi ngana umat. Sembiaran umat. Umat ini kumpulan jamaah-jamaah aran umat. Mara ita ni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pira luwe ita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pira luwe ita? Pira kira-kira luwe ita? Pira jani luwe ita? Nabi Ibrahim mesa-mesa enggak sekik manusia. Pira luwe Nabi Ibrahim sekik apa dua? Sekik enggak sekik tolang, sekik tokok. Lagu Allah ngarani Nabi ummah. Ibrahim ini umat ini. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan umat? Karena berpegang dengan wahyu, berpegang dengan kebenaran, sehingga walaupun sebiji luwekna dia seolah-olah umat, seolah-olah umat. Ite dah makin ente berpegang dengan kebenaran. Daka mesa-mesa telik segubuk niki mesa-mesa ngerti kebenaran misalkan. Maka kita dinamakan al-jamaah. Angka Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, beliau mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Siaran al-jamaah yaitu beramal sesuai dengan kebenaran walaupun mesa-mesa dengan walaupun mesa-mesa gawe ya sekik dengan lagu ini ia taranin al-jamaah. Kenapa? Karena niki bernilainya yang namanya kebenaran. Sekik manusia sekik tolang lagu taranin al-jamaah. Angka kebenaran ini sangat bernilai, sangat bernilai. Luwe lagu menyelisih kebenaran, nah bintang ngaran ini buih seperti buih di lautan, ronggo. Luwe lagu menyelisih kebenaran, ronggo senaran ini. Mesa-mesa lagu sesuai dengan kebenaran dinamakan al-jamaah. Niki mahalnya yang namanya kebenaran. Daka ada sekedi lagu di atas kebenaran bernilai. Luwe lagu menyelisih kebenaran tak nilai. Besarakan emas segram atau ronggo sekarung. Besarkan ronggo sekarung. Terus ada ide ronggo daun-daun niki yang berguguran isian adalah karung nekah luwe ini no sekarung. Atau emas segram ada segram sekecot kena segram. Beda pilihan kira-kira. Emas segram atau ronggo sekarung ibu-ibu. Emas sudah karena sekecot segram. Kenapa? Karena dia bernilai. Ronggo luwe lang darah nilai darah apa? Nah itulah kebenaran al-haq niki. Daka na sekedi tapi dia sangat bernilai. Ndak temete luwe doang luwe lagu ronggo bapak kita wina. Lagu nengke wahna luwe benar malik wahna sekilo emas malik ini kah mungkin guna sekilo emas keluar biasa semalik ini angka kebenaran niki sangat mahal ibu-ibu, sangat berharga. Mari kita terus mencarinya. Mari kita terus pelajari dia. Setelah kita ketahui dia, kita amalkan dia.
Kemudian mari berusaha untuk menjaganya, ndak jangan hilang. Ya mahal soalnya niki. Anda berdua mas ibu-ibu apakah ginda apa rana sebar tono tene ke mas no? Pasti ginda simpen bagus-bagus, ginda jaga ya. Jarak ngadu tolu di tempatnya yang aman. Kenapa? Karena dia bernilai, terjaga ya. Demikian pula dengan hidayah niki, kebenaran niki. Dia sangat berharga, jaga ya kah? Ngube cara jaga ya pertama dengan cara mensyukurinya, atau berterima kasih tipe Allah karena kita telah diberikan kebenaran niki. Si kedua, tak amalang ya. Amalkan dia, tidak cukup hanya diketahui. Tidak cukup hanya tahu. Lalu amalang ya endah. Amalang akidah no si kena, amalang ibadah si kena. Kemudian yang ketiga, terus menuntutnya. Tidak ada bosan-bosan nuntut teh. Tidak ada bosan-bosan melajarinya. Kemudian yang keempat, dedakwahang ya, detejak dengan gawe ya. Karena ia jadi zakat ni ilmu no. Ilmu niki berdua dah ya zakat. Ngambil zakat ni ilmu dedakwahang ya, sampiang ya. Tejak dengan karena niki kebagusan. Ya, siaran kebagusan harus endah terdemen kita dengan gawe iya. Ya bagus soalnya. Jadi harus terdemen endah kita dengan gawe iya. Pada barang-barang gawe kebagusan. Karena mari kita dakwahkan dia agar saudara-saudara kita yang lain juga mendapatkan kebagusan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan, istiqamah di atas agama yang hak niki, istiqamah di atas Islam sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan kita, mewasiatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ndak jangka mati ibu-ibu, ndak jangka mati bapak-bapak, melainkan sida di atas Islam. Ndak jangka mati melainkan dalam keadaan Islam. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Makin te ngelanjutang membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita makin di bab Al-Ithar wal Muwasah. Al-Ithar wal Muwasah. Ithar artinya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dengan lebih terpejuluk daripada itu. Adapun al-muwasah menganggap orang lain sama seperti diri kita, terbantu dengan lain pada mara angkun te nyade diri te berdua itu nasi sepiring dengan dia berdua apa-apa bekah pada setengah piring nanti. Niki menganggap dia sama seperti kita. Sadik itu ya pada jumlahnya singentangkan jadi sadik. Adapun ithar dia lebih kita dahulukan daripada diri kita. Berdua itu nasi sepiring, ia ini beri apa-apa, bekah idah berjuluh, ngentang. Ya saat itu salapuan. Iki ithar namanya. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri.
Dan niki dianjurkan di dalam Islam. Dan kita ingatkan niki ithar dalam masalah dunia, dalam masalah makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Kita kanggo ithar dalam masalah ketaatan, dalam masalah ibadah dikanggo ithar. Ithar itu hanya dalam masalah dunia. Kita sudah baca beberapa dalil terkait masalah niki. Dalil berikutnya hadis nomor 565. Di sini Al-Imam menuliskan kita, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsah wa ta'amu ats-tsalatsati kafi al-arba'ah, muttafaqun alaih. Makanan untuk dua orang itu bisa dimakan oleh tiga orang. Makanan tiga orang bisa dimakan oleh empat orang. Nabi kena, misalkan dua dengan berdua kakanan, si sekik no, dia nak berdua kakanan. Bekah terkumpulang makanan tu dengan dua ini, terus kalau orangnya dengan telu. Misalkan lalu gotong royong, tahlimbi gotong royong, bangun masjid misalkan, ngecor misalkan. Pas siang ngecor, waktunya makan siang. Ini ada dengan telu. Nasi kaput siara enggak dua nasi kaput. Ara seke ini nemu nasi kaput ini. Mah ngumbe cara masakan ini. Sedangkan itu dah enggak dua mana pada seke itu ini. Nah, di sini dibutuhkan muasah, dibutuhkan saling tolong menolong. Ngumbe yang kuna apakah makanan si dua kumpulang jadi seke tetelungak terus. Atau berempat dia teluah mau seke neman mau. Makanan yang tiga kita gabung dengan empat terus ngakan. Makanan untuk tiga orang bisa dimakan oleh empat orang. Hadis niki muttafaqun alaih. Hadis yang semisal riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanan untuk satu orang cukup bisa dimakan oleh dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah. Makanan dua orang itu cukup bisa dimakan oleh empat orang. Wa ta'amul arba'ati yakfi tsamaniyah. Makanan empat orang bisa dimakan oleh 8 orang. Subhanallah. Berarti si seporsi dengan dua ngakan, satu makanan berdua. Lagu itu makin ngumbi yang kun itu. Itu sebaliknya mun itu. Makanan dua orang cukup satu. Sekik ngakan, dua kaput sekik ngakan, kebalikan jama itu. Niki aran keberkahan. Ia contoh berkah no niki. Siaran berkah sekedi, tapi manfaatnya bisa untuk banyak. Ia ciri-ciri berkah no. Angka makan bergibung berjamaah, niki salah satu sebab menjadikan makanan tersebut berkah.
Marangone misalkan nasi kaput, seke pada seke nasi kaput. Terus arah seke dina mau. Aina mun masing-masing akan seke kaput seke dengan buwe ya. Terus si seke si neman mau no bendena milu buka kenan. Tetap lapar. Lagu akhirnya mau ya, ite dah hilang lapar tak ngombe cara nasi si dua no pesupu dulu, terus dengan telu ngakan. Dengan telu mu itu buka kenan, besur itu padahal jatah untuk 2 orang tadinya. Atau dengan telu kumpulang nasi dengan telu si seke dia mau no, ayo sini dengan 4 ngakan ya. Besur pada besur simpat. Bahkan Nabi itu nara 4 kakenan. Kumpulang simpati ini nekakan isi dengan balu ngene. Dengan balu ngelorang ya. Gini cukup. Kenapa demikian? Niki keberkahan. Angka sere luwe ume milu tono sere berkah kakenano. Sere berkah. Ya. Nah niki dia contoh dari al-muasah, contoh dari tolong menolong. Di sini Syekh Salim Ait Al-Hilali di antara faedah yang dituliskan kita, beliau mengatakan istihbabul ijtima' 'ala ta'am. Hadis ini menunjukkan diistihbabkannya kita berkumpul saat makan, kita begibung. Diistihbabkannya begibung. Li'annahu kullama izdadal jam'u izdadat al barakah, kata beliau. Beliau mengatakan karena setiap dia bertambah jumlah yang makan, maka akan bertambah pula berkahnya. Serelue dengan milu bekelor le nampan teniki, maka serelue berkahno. Kabareh le balik terapang ya bapak-bapak, tejak nyonyahno begibung. Akhirnya berkah teh tebegibung ngono. Kadu pahar no. Lang adu piring pahar kadu. Pahar tu tulu nasi no, tulu jangan to no. Begibung tejak terus kanak-kanakna dah, ayo kita begibung. Mai idap no. Menimbul rasa kedekatan, keakraban, berkah ya dah. Ciri luwe kancan te begibung siri berkah ya. Ingat yang pas tele Surabaya, pas kunjungan tiba balen Ustaz Mubarak Ba Muallim hafizahullah taala. Ya. Tejak ni te begibung pas taning balen no. Makan malam begibung. Ya begibung ngadu sebur. Seki napaan, seki pahar. Setelah makan, buwe isi tanggap ya lagu masih ada sekedi bewet-bewet no. Iya usang umbait tengah no, bewet-bewet itu. Dia dapat le lanti masih le nampan no. Ya bait tengah no. Ampun suapin, pun langsung bersuap lah ilah. Oh nyotem manjur ini ngeten no. Lagu tetap baitnya sendara. Justru muridnya berebutan biasa. La ilaha illallah. Kenapa? Karena ada berkah di sana. Ya petanya si Ustaz. Berkah nih no. Itu yang beliau cari. Hafizahullah ta'ala. Nah niki dia contoh al-muasah. Dan di dalam makan berjamaah niki ada berkah. Di sini kemudian Syekh mengatakan lagi al-kifayah.
tansha'u an barakatil ijtima', kata beliau. Rasa cukup ini muncul dari keberkahan berkumpul. Muncul karena keberkahan begibung. Makanan sedikit, tapi kita merasa cukup dengan makanan itu. Kumbena karena kita begibung. Dengan cara begibung, kakanan si sekedi, gini cukup untuk banyak orang. Kenapa demikian? Itu karena keberkahan dari begibung. Ada praktikan balik, tejak epen Bali teh begibung. Ya, sekik nampan dengan dua, atau piring belian sekedi. Atau mun enggak ana piring siara kode bekah tono atau begibung. Gilir-giliran oleh umum berkah insyaallah. Baik. Hadis berikutnya 566 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala. Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat, dia bercerita, di saat kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu musafir, idja'a rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datang seseorang di atas tunggangannya, mengendarai tunggangan, faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala, dan orang ini melihat kiri kanan liulai. Nah, le saat safar tujang kante ini le perjalanan, tiba-tiba ada yang datang tu sambil liu kiri kanan ngeno liulai. Mun liu kiri kanan yang ngumbe kira-kira ini, yang ngumbe kira-kira bapak-bapak bui dan abak kira-kira ini ngumbe benar? Ia lapar, ia lapar. Terus Arab Malik selain liu kiri kanan, gitu. Ia lapar. Yang umbil kira-kira menangan kuda. Ya? Mungkin ada orang lain. Mungkin ada orang lain di sekitarnya dengan wah luwe ini. Pada marah ini luwe, tiba-tiba dia liwat di tengah, terus liu lagi kiri kanan, gitu. Yang ngumbe kira-kira ini, ya, dia mencari seseorang, mencari seseorang. Nah, apa yang dah kira-kira? Nggih, mirip apa marah niki? Dia orang niki ada kebutuhannya. Mencari sesuatu yang dia butuhkan. Arab apa kurang le iya. Ya peta ini. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Oh, ini dengannya Arab peta, Arab milih ini. Ima makanan, ima pakaian, ima tunggangannya atau apa? Arab butuhang dengan ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngene angkun apa rana pahamna Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi umatnya. Dia jadi pemimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu lihat arah liulai dang ya, mahnya arah butuhang dengan ini. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu." Nabi kita langsung mengatakan secara umum, sei si berdua tunggangan lebih, hendaklah dia berikan kepada orang yang tidak punya tunggangan. Sei berdua kuda lebih misalkan, unta lebih misalkan,
keledai si lebih ke nasade dengan sindek berdua no. Itu pada perjalanan soalnya ini. Wa man kana lahu fadlu zadin faly'ud bihi ala man la zada lahu. Sai si berdua bekal lebih, silakan nasade dengan sindek berdua bekal. Karena ini misalkan kita ada kebutuhan ini, bagusan ini semal ngendeng liu-liu yang anu. Dit nabi teh nah dina semal ge ngatuan sang lain perasaan bareh nana. Dia dulang ngatuan julun umum, apa melenda dulang nang anu. Lagu langsung sahabatna kana. Kah si berdua tunggangan lebih benesade dengan sindik berdua. Si berdua bekal lebih nasade sindik berdua. Kemudian Abu Sa'id mengatakan fadzakara min asnafil mali ma dzakar, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus menyebut jenis-jenis harta. Misalkan dia mengatakan si berdua makanan lebih, bahkan nasade dengan sindik berdua makanan. Si berdua minuman lebih, bahkan nasade dengan sindik berdua minuman. Si berdua kelambi lebih, nasade sindik berdua kelambi, terus disebut sama dia jenis-jenis harta terus. Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl. Sampai Abu Sa'id mengatakan, sampai kami akhirnya menganggap bahwasanya seseorang tidak berhak lagi memiliki sesuatu kalau sudah lebih dari kebutuhannya. Amun wah berdua makanan besi cukup untuk ia, inolah haknya dia. Sisa makanan bukan lagi hak kita. Jangan ngelapan. Berdua ya ai be engkah kebutuhan wah ai no. Sisa na enara kelebihan ai de nia hak no. Sampai ngono sih nangkap diri na. Padahal ia ngepeang no. Lagu munah lebih dengan kebutuhanna anggapna punya dengan no. Berdua pakaian lebih dari kebutuhannya, pakaian yang lebih ini seolah-olah dianggap bukan haknya lagi. Ngeno sini hidup pada sahabat itu makin pira kelambin itu lebih selai dah selai lebih selai. Mereka sesuai dengan kebutuhannya sudah. Besi lebih lenganino bekah darah hak tetono mana. Ida ibu-ibu piara tas, deh ibu-ibu. Ibu-ibu gerang ngoleksi tas ibu-ibu nih la ilaha illallah. Lengan haji 1 siu sampai 10 juta aja tas ibu-ibu nih. Sesuai acara barang. Acara ngaji lain tasna, acara begawe merari lain tasna, begawe nyunatang lain tasna ruana, begawe kematian lain tasna malik la ilaha illallah. Sekamar ruana tasna ibu-ibu ini. Jadi hati-hati. Ya, di sini sahabat gaya hidupnya ngombe secukupnya. Sampai dia menganggap munar lebih dengan kebutuhan bekah dina hak itu ino. Dia ini tengep yang hak. Begitu cara mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka berbagi. Agar mereka tolong menolong ya satu sama lain. Kemudian hadis berikutnya 567 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah. Perempuan ini menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebuah kain yang bersulam. Faqalat, maka perempuan niki mengatakan, nasajtuha biyadaya liaksukaha. Ya Rasulullah, saya yang menyulam kain ini dan saya berikan kepada engkau ya Rasulullah agar engkau menggunakannya. Hadiah dengan sahabiah. Karena hadiah, fa'akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengambilnya. Muhtajan ilaiha, dan memang karena beliau butuh kepada kain itu, dia butuh. Kedua bekereng, dia butuh, berarti ya kurang kereng. Diambillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaina wa innaha la izaru. Kemudian beliau keluar, setelah itu beberapa hari kemudian beliau keluar menggunakan sarung tersebut, menggunakan kain tersebut. Faqala fulan, tiba-tiba arah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uksuniha ma ahsanaha. Sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, coba tiang beda sadik kereng ini jenang nekah kita. Nah, binta sallallahu alaihi wasallam tersadik kereng, kemudian beliau mengambilnya karena memang beliau butuh sarung itu. Kegadusi kereng kurang. Tiba-tiba arah sahabat menggita kereng itu, dan sahabat ini ngenang lah jenang ini ya Rasulullah. Coba tiang beda sadik. Faqal, maka Nabi kita mengatakan, na'am, iya, sebentar. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis, kemudian beliau duduk di majlisnya biasa tokoh-tokoh sahabatnya. Tsumma raja'a, kemudian beliau kembali ke rumahnya. Fatawaha, kemudian beliau melipat sarungnya itu. Tama ning balina lipat tangne sarung singone gaduni no. Beliau melipat sarung yang tadi beliau pakai, tsumma arsala biha ilaih, kemudian dia memberikan sarung itu kepada sahabatnya yang minta tadi. Padahal dia masih butuh kereng itu. Masih butuh. Karena arah sahabat ngendengnya bekah, sahabatnya lebih diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahul qaum, terus sahabat si lain ngeno, ya sahabat si ngendeng ini, ma ahsanta, hebat ide nih ngeno, hebat anu no ini, hebat apa rana, semelda ngeno kah, apa rana hebat ngeno lagu hebat maksudnya apa, kan mai angen dah atau apa kah ngeno, hebat ide nih ngeno. Hebat si anu no lagu ini, ndeke hebat, ya hebatnya lerin kah kan? Oh hebat tidak kan? Ma'ahsanta kan? Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilahi thumma sa'altahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadu ya kereng, terus tiba-tiba ida ngendeng kan? Padahal Nabi butuh hangi kereng. Ya, Bu Nabi tembutuh hangker yang ini tiba-tiba ini endangnya hebat beda nih dengan wa alim ta'anahu la yaruddu sa'ila, padahal dia sudah tahu bahwasanya Nabi niki sallallahu alaihi wasallam ndek ini gindek nyari dengan sing endang. Saya ngendeng pasti na besade wah. Dan arah ceritanya Nabi nolak dengan si ngendeng. Wah tau deh ino. Kemudian wah tau deh dah Nabi butuh hangker yang ino. Kan endengin ya. Hebat jama bidah dengan Nabi dengan sahabat niki faqal, sahabat niki mengatakan, inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha. Demi Allah saya minta sarung itu bukan untuk saya pakai ending. Baca kat sahabat ini. Saya minta sarung itu bukan untuk saya pakai kan.
Wa inna ma sa'altuhu litakuna kafani. Tapi saya minta sarung itu supaya nanti di saat saya mati itu menjadi kapan saya. La ilaha illallah, hebat. Karena badan Nabi SAW berkah badan. Keringatnya berkah. Kemudian kadu kereng kan kena daur Nabi SAW dan itu berkah. Ya, itu yang diharapkan dek na kereng na meleangku. Lagu si meleangku keberkahan laun ye jari kapanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faqala Sahal perawi hadis ini dia mengatakan fakanat kafanuhu, dan ternyata benar. Sahabat yang minta sarung ini begitu dia meninggal itu dijadikan sebagai kapannya. Di sini dalam hadis niki bisa kita lihat bagaimana kemuliaan Nabi SAW. Padahal dia butuh kereng itu, arak ngendeng langsung sadi ini. Nanti kita ngumbe yang kuna nengka, tapi cermin. Pas terbutuh arak ngendeng ini teh ngumbe kira-kira. Dia mungkin sekat. Ya, inilah kita masih jauh kita dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa faedah dituliskan kita oleh Syekh Salim Al-Hilali, di antaranya pada terakhir beliau mengatakan masyru'iyatul inkar inda mukhalafatil adab zahira. Disyariatkan atau dibolehkan kita mengingkari apa? Mengingkari orang yang menyelisih adab. Munara dengan sindik beradab. Walaupun dia tidak haram perbuatannya. Saya mengatakan di sini wa illam yablugh darajatat tahrim. Walaupun dia tidak sampai derajat haram, boleh bagi kita mengingkarinya kalau perbuatannya itu melanggar adab. Melanggar adab. Misalkan babea leka lijulun dengan toa. Babea kudi leka bereri lijulun dengan toa. Babea si leka niki berdosa atau dia, haram apa tidak? Babaya leka lejulun dengan toa, haram apa tidak? Tidak haram. Tapi ini menyelisih adab, menyelisih Nabi adab. Boleh bagi kita mengingkari dia ini lengan tini, ini mudi lengan, walaupun tidak sampai derajat haram. Boleh bagi kita mengingkari orang yang menyelisih adab, walaupun itu tidak sampai derajat haram. Tapi kira-kira ada pada sasak si lain? Hah? Ya? Adab enggak, contoh adab yang lain, adab sasak yang lain Nabi. Hah? Kelakuan ngumbe angka. Contoh. Angka contohnya. Apa contohnya kira-kira? Dengan toa tokol itu si kude nombutang. Ini kan dia beradab, ini kurang adab. Kanggo tuh suruh biar tokol ndak butang dan toa tokol ini adab. Ya si butang dia haram butang sebenarnya, dia haram dia berdosa butang. Lagu niki menyelisihi adab kita. Kanggo tuh bala butang, ndak butang tokol dengan toa tokol ini. Ara adab tenda misalkan betabi lagu sambil nunduk. Nah ini nunduk ini aja dia terkanggu nunduk haram. Karena nunduk niki kita ruku. Sedangkan ruku niki salah satu jenis ibadah. Ibadah nggak boleh dilakukan melainkan hanya kepada Allah. Betabe wah tabe lagu dah jangan nunduk. Tabe muntabau dengan mudina lebih afdal lagi. Jadi yang kuna sinde nunduk
buta jamak yang liwat ditebung balain aja. Kenapa benar sudah seperti itu? Betabe ya tetap tegak ngene betabe tetap tegak bekah mulang lagu mau betabe nunduk ya. Nah justru ini terbala ndak ada nunduk liwat wah ngenten. Kenapa? Karena nunduk niki berarti ruku, amun ruku berarti ini hanya boleh kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kita maksud di sini adab. Ya. Munara dengan nyelisih adab yang mubah. Ndena adab si haram. Nyelisih adab yang mubah, maka boleh bagi kita untuk untuk mengingkarinya. Hadis terakhir dalam bab niki. Sini hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid." Ini kebiasaan sahabat dari kalangan Al-Asy'ari. Nabi kita mengatakan orang-orang suku Asy'ari kalau mereka sudah habisan bekal dalam perang, lalu perang di perjalanan buik bekal perang. Karena dulu mereka perang biaya diri. Begitu di perjalanan buik bekal perang, Aqalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau silik Madinah keluarga pasukan si lalu perang ara keluarga nang tengah Madinah ino makanan wah gin bue jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Maka suku Asy'ari niki mengumpulkan semua makanan dari suku Asy'arinya. Si bermarga Asy'ari baitina makanana terus keliling ya, misalkan 20 dengan luwena suku Asy'ari bagina baitin makanan lengan 20 dengan niki kumpulang makanan. Tsumaqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Kemudian setelah kumpul jadi satu makanan niki, kemudian baru nebagi ya tipak mereka masing-masing dengan jumlah yang sama. Katakan ke si A, dia punya di rumahnya hanya setengah kilo gandum, katakan dia tolong nonton. Si B punyanya 2 kilo gandum, tolong 2 kilo. Si C berdua enggak 5 kilo, tolongnya 5 kilo. Si D ini enggak sama sekali, enggak sejeput, tolong sejeput. Terus setelah kumpul gandum dalam satu tempat niki, kemudian dibagi semua pada sekilo setengah, selapuan mau sekilo setengah. Si ngone nyugulang lebih 3 kilo sebulangna, tulak jari sekilo setengah anuna. Si ngone nyugulang enggak sejeput mau ya bare sekilo setengah mau pada bahasan kita makin subsidi silang si luwe sugulang pada sekediaan semua sindek berdua mau ya. Niki kebiasaannya kaum Al-Asy'ariyin. Nabi kita mengatakan fahum minni wa ana minhum, maka mereka itu termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Nabi kena ucapan niki yaitu Nabi SAW meridhai perbuatan mereka itu. Menungkuna mereka berbagi. Sehingga dengan cara demikian ndek merasa hina dengan si tesade dengan si besade dan dia merasa bangga lalu. Kumpulang jadi seke, ya kumpulang jadi seke makanan di tempat, kemudian dibagi sama, dibagi rata. Ya, begini cara mereka untuk membantu satu sama lain. Niki dia yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab niki, bab al-ithar wal muwasah, tolong menolong, karena kita menganggap orang lain
lebih dari kita atau menganggap orang lain sama seperti kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Ara sini menjelas. Ya, sila ada. Kalau salaman dengan orang tua kita nunduk ngumbi kuna. Mun salaman kerja dengan tua umana angkat. Angkat umana. Ndak itu. Umana dah angkat. Ya, keningna dicium. Ndak jangka ida nunduk. Ya, mau sampai nunduk berbentuk ruku, ini bahaya. Karena ruku niki hayatul ibadah. Ruku niki salah satu bentuk ibadah. Biar ruku otaknya sejajar kenca kengna. Ya, nunduk sampai seperti itu. Nengke bahkan berlebihan. Arak jangka ni sujud jaran. Sujud jaran. Terutama pas lebaran, sujud jaran. Dan ini tidak boleh. Karena sujud termasuk hayatul ibadah, ibadah yang hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mun temeleng hidup uman dengan angkat uman hidup. Ya, jangan kita sampai ruku apalagi sampai sujud. Jelas nggih? Wallahu taala alam. Silakan. Wa'tasimu bihablillah, Nabi artinya peganglah tali Allah. Nabi kena tali Allah agama niki Al-Quran dan Sunnah ya kena tali Allah nanti teguh-teguh. Wala tafarraqu, dan jangan pecah belah. Saya si pecah belah, si pecah no dengan si ngelepas Quran dan Sunnah ya si pecah. Karena persatuan niki adanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu kita pegang Al-Quran dan Sunnah, besopo itu. Begitu kita lepas Quran dan Sunnah, pecah kita otomatis pecah. Begitu lepas Quran dan Sunnah, begitu lepas ada yang pegang A, ada pegang B, ada pegang C, ada pegang D, ada nanti abang, ada nanti hijau, ada nanti kuning, ada nanti ampuk, ada nanti apa, mana tidak tahu, pecah dia. Lagu muntus selapuan tulak pada nanti Quran dan Sunnah kenaman itu. Karena hanya dia yang hak Al-Quran dan Sunnah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Linara setelah kebenaran melainkan itu adalah kesesatan. Kemuntah jerang Quran sesat itu. Karena mari pegang terus Quran niki ndak jangan dilepas ya, karena dialah satu-satunya kebenaran. Untuk anti Quran dan Sunnah besupu itu insyaallah. Besupu lengan ujung dunia sampai ujung nemali kita besupu. Aku mau tuah lepas ya, ginta pecah itu otomatis pecah. Dah kata nang besupu, lagu mau lepas Quran hadis pecah wah itu, otomatis. Jadi persatuan hanya ada di dalam memegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Silakan. Tanggung jawab dengan toa sejari ini, ya. Kenja ita suruh ita merintahang anak ta salat le saat usianya 7 tahun. Muru auladakum bis shalah wa hum sab'a sinin. Suruh ya salat le saat usianya 7 tahun. Berarti sendekman 7 tahun itu nyuruh ya. 7 tahun kelas pira kira-kira ini? Kelas sekian atau kelas 2 SD lah. Baru disuruh sholat, baru diajak sholat. Nah, mun kelas 7 SD terkena ya, ndak bakadek di masjid. Insyaallah dia ndak bakadek di masjid. Aku mun masih usia zaman sekolah, masih ya KB, masih ya TK, begina, berari ketu-keti. Kadang-kadang menek julu dah. Makanya anak kita bawa dia pas usia 7 tahun. Pas nabi 7 tahun sudah paham dia soalnya. Tetap jauh ia bertanggung jawab dengan toa. Yang lebih ironis lagi, saat nakode usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun,
jauh ning masjid. Tetap dia jauh. Pas usia SMP dia ngerungu ya. Dia nuhaning masjid pas usia SMP. Pas usia SMA dia nuhaning masjid. Lagu pas na usia masih dia neman tamyiz masih 2, 3, 4, 5 tahun tetap ning masjid. Pas SMP ni orang jalong le masjid. Yuh, kebalik ke dunia ini. Ya, jadi suruh dia sholat di saat usianya 7 tahun. Tuan untuk mulai suruh sholat. 10 tahun dia udah mulai sholat, pantok ya. Mantokang si mendidik. Ya, angka kenapa disebut 7 tahun menunjukkan sebelum itu nggak perlu disuruh. Lagu umunkan tentang balik darurat nyonyah non deniti le balik. Ya, bahaya baru jarang le balik. Nggak ada kencana le balik misalkan bekah jauh ya dengan masjid lagu jaga ya. Umbak doang ya sampai selesai sholat. Dah, dia terganggu mantok ndak ke. Lagi mudah-mudahan mantokang tidak. Ya, atau sholat le sedinda enti dang yang ngono. Gen lalu enti doang ya tetap sujud kan caida, ruku kan caida ngono. Akhirnya mengganggu dengan lain. Ya, sebaiknya di rumah amun darah jaga le balik berjauh ya ke, cuman tetap diawasi, tetap dijaga. Jelas niki, Allah taala alam. Mah berumbu Malik. Ngombe yang kuna amun beda piring lagu berkumpul, berbeda berkatna. Beda berkatna. Tadi yang dimaksud berkah itu satu nampan banyak tangan. Ya, banyak tangan di satu nampan. Nengka beda-beda piringnya berkurangan berkat. Ya, kurangan berkat. Wallahu taala alam. Silakan. Hah? La ilaha illallah. Hah? Ke? Hah? Ida berdua 2 papu, yang butuhan kepeng 10 juta, sedangkan ida berdua kepeng enggak 5 juta. Ngombe caranya tetap konaah. Akhirnya berombok kepeng no. Beta memete so. Memete kan berombok. Ndek so, ndek. Dia salah berarti paham konaah ida. Jadi memete ino kewajiban, wajib dengan memete. Ndek ke memete berarti ndek konaah, ndek ngano. Siaran konaah, mbe je mau te ino tereda. Setelah memete, pira je mau te alhamdulillah. Katanya konaah merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Lagu ino setelah memete. Ndak ki jangan dek memete yo, kan dek memete. Hilang sifat konaahku laun kena mah dia ini salah ini mahamin. Dengan mama wajib nama meta. Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Amun doa jarak salat Jumat sila daripada mencar di atas muka bumi neh. Kita mencar ngombe, mencar memeta. Daripada memeta. Jadi memeta ini kewajiban. Bukan dia menghilangkan konah, dia justru kewajiban. Begitu kita meminta, mau itu 1 juta, alhamdulillah. Mau 2 juta, alhamdulillah. Mau 1/2 juta, alhamdulillah. Dia tak mau apa-apa, alhamdulillah. Ini kona'ah ini. Ya, mensyukuri apapun atau berapapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan yang halal. Yaran kona'ah, meminta kewajiban. Meminta niki ndik menghilangkan qanaah. Bekah ya ruana niki karena waktu dah lebih sangat lebih niki, kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.